Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam informasi dari wilayah Indonesia bagian Barat akan kami hadirkan bersama saya Warnasari. Inilah kabar Sumatera. Kabar pertama kami awali dari Simalungun, Sumatera Utara. Pemirsa, guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi penanganan COVID-19, Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun menggelar serbuan vaksin bagi warga Simalungun. Vaksinasi massal terhadap 1.000 warga masyarakat ini dilaksanakan di pelataran gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar. Vaksinasi ini ditinjau langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ida Bagus Nyoman Wismantanu bersama sejumlah pejabat utama Kejatisu. Dalam kunjungannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyampaikan vaksinasi ini adalah program dari Adiaksa Peduli dalam upaya mendukung program pemerintah guna menciptakan herd immunity atau imunitas kelompok. Sementara itu, Bupati Simalungun Radiapo Hasiwolan Sinaga mengatakan saat ini kabupaten tersebut berada di level 3 penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan tertib. Ya. Kita berharap ini nanti kan ada tahapannya, ada 1.000 orang targetnya untuk hari ini. Ya. Jadi jadwal waktunya sudah diatur sehingga tidak ada kerumunan. Sudah disampaikan oleh Pak Kajati ya, terkait pencegahan ya penyebaran ini COVID-19 ya, dan melaksanakan 5M ya. Tapi pada dasarnya kita meningkat ke level 3 itu bukan karena adanya pelonjakan, tapi karena ada aturan baru bahwa persentase vaksinasi itu harus minimal 40%. Ya. Tetapi persoalannya kita tidak mau ke belakang ya, tapi karena memang pendistribusian selama ini juga pembagiannya juga tidak proporsional, tapi dibagi merata di sebuah kabupaten di Sumatera Utara ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Simalungun warganya kan penduduk yang terbesar kedua ketiga ya di Sumatera Utara. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, Bobi Sandri mengungkapkan kegiatan vaksinasi di Kejari Simalungun ditargetkan untuk menyasar 1.000 warga mulai dari pelajar, lansia, dan masyarakat umum. Selain vaksinasi gratis, Kejaksaan Negeri Simalungun juga menggelar pemeriksaan rapid test antigen dan PCR gratis untuk 200 orang. Yang pertama adalah masyarakat Simalungun, yang terdiri dari mahasiswa dan penduduk lokal yang ditangkap di sini. Targetnya ada 1.000 orang, dan sebenarnya kami cara mekanismenya ada lima tahapan, ada 5 pokok, dimana pokok itu ada jam-jam sehingga tidak terjadi kerumunan. Vaksinasi ini untuk 12 tahun atas, tetapi kami mengutamakan siswa karena adanya kegiatan sekolah yang pertemuan tatap muka, sehingga kami lebih mengedepankan anak sekolah dulu. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang TV One mengabarkan. Food Bank of Medan Aksata Pangan bekerjasama dengan komunitas Berani Bermimpi melakukan kunjungan ke masyarakat prasejahtera di bantaran Sungai Deli untuk membagikan makanan dan edukasi kepada anak-anak. Kegiatan rutin ini dilakukan Aksata Pangan guna membantu masyarakat prasejahtera atau KUPAS di bidang pangan. Karena bergerak di bidang tackling food waste, Aksata Pangan membagikan makanan dari suatu perusahaan atau toko makanan di pasaran. Kali ini Aksata bekerja sama dengan komunitas Berani Bermimpi untuk membantu anak-anak yang ada di bantaran Sungai Deli. 150 paket makanan dan minuman disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di bantaran Sungai Deli. Makanan yang disalurkan tentunya masih layak konsumsi, yang berpotensi dibuang dan membagikannya kepada masyarakat kurang mampu. Makanan ini merupakan donasi dari public donation dari masyarakat, manufacturing donation dari perusahaan, dan retail donation yang disumbangkan oleh grocery. Jadi kita mau kesenjangan pangan itu bisa pelan-pelan diperbaiki gitu, karena kan cukup riskan ya Mbak, kalau misalnya hanya kaum bawah tidak pernah merasakan gitu, kaum bawah tidak mendapatkan distribusi pemerataan bahan pangan kayak gitu, itu sih Mbak tujuannya. Jadi bergerak di bidang pangan ya? Kita lebih bergerak di bidang pangan. Harapannya apa dengan berlangsungnya kegiatan ini? Harapannya semua masyarakat mendapatkan pemerataan bahan pangan, jadi pelan-pelan gitu. Selain penyaluran pangan, storytelling bertajuk edukasi juga dilakukan oleh pihak Mitra Aksata Pangan
yaitu komunitas Berani Bermimpi yang bergerak di bidang edukasi anak yang kurang mampu di tepian Sungai Deli. Kegiatannya seperti belajar, literasi, dan berbagi. Terus tadi ada dapat apa aja dari kakak-kakak yang datang? Dapat makanan, Diharapkan kegiatan ini dapat membantu menyejahterakan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan baik di bidang pangan ataupun edukasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Puluhan peternak telur di Sumatera Utara beserta mahasiswa Rabu sore berunjuk rasa di gedung DPRD. Masa meminta agar DPRD Sumut menindaklanjuti terkait tingginya harga jagung karena berdampak pada tingginya biaya produksi telur. Buntut mahalnya harga jagung untuk pakan ternak membuat puluhan peternak telur di Sumatera Utara beserta mahasiswa Rabu sore berunjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara. Masa meminta agar DPRD Sumut segera menindaklanjuti terkait tingginya harga jagung di Sumut karena berdampak dengan tingginya biaya produksi peternak telur. Dengan membentangkan spanduk dan poster berisikan tuntutan, puluhan peternak telur beserta mahasiswa yang tergabung di Himmah Sumut Rabu sore berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi damai ini sebagai bentuk kegelisahan peternak telur mandiri karena 50% dari pakan ternak yang berasal dari jagung saat ini berada di harga yang mahal. Tingginya harga jagung yang di atas ambang batas sejak akhir 2020 sampai saat ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah hingga membuat peternak gelisah. Harga jagung yang kini mendekati Rp6.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp3.000 per kilogram membuat sebagian peternak bangkrut. Hal ini dikarenakan harga jual telur yang tidak ikut naik. Kalau menurut data kami di Sumatera Utara itu sekitar 16 sampai 18 juta ekor, itu sudah banyak yang sudah mulai kolab. Karena kenapa? Tidak tahan dengan kondisi seperti ini. Malah tiap hari kami itu rugi. Jadi yang kita harapkan adalah kenapa dari pihak pemerintah cuma diam-diamnya saja, tidak ada respon apa-apa. Ya sudah, biarin saja nasib peternak seperti itu. Inilah yang kami hari ini turun kemari untuk menyalurkan aspirasi kami supaya pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Makanya seperti saya katakan tadi, kenapa nggak dibuka saja keran impor? Itu saja tuntutan kami, simpel aja. Jadi kalau harga jagung tetap tinggi, peternakan kita bukan hanya peternakan ayam, semua peternakan akan kolaps. Apakah Presiden merasa itu penting atau tidak? Kalau merasa tidak penting, biarkan saja. Tapi kalau itu penting, harus segera dilakukan tindakan-tindakan yang tepat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Bupati Asahan beserta TNI dan Polri meninjau kegiatan vaksinasi pelajar di SMK 2 Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Untuk Asahan saat ini sudah 17% lebih pelajar yang tervaksinasi. Bupati Asahan Surya bersama Forkopimda tinjau langsung kegiatan vaksinasi di Sekolah SMK 2 Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Pelajar terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut. Dalam kunjungannya pada kegiatan vaksinasi pelajar, Bupati Asahan mengatakan saat ini sudah 17% lebih pelajar tervaksinasi dan terus bertambah nantinya. Apalagi saat ini para pelajar sudah mengikuti belajar tatap muka terbatas. Ini adalah kegiatan pelaksanaan vaksin dilaksanakan yaitu untuk para siswa ya khusus. Saat ini berapa murid yang sudah divaksin, Pak? Murid yang sudah divaksin jumlahnya sekitar 17%. Ya. Kita harapkan nanti murid ini harus sudah bisa 80%, 90% nanti. Karena kita akan melaksanakan tatap muka terbatas, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun sekarang sudah kita laksanakan, tapi kita minta nanti sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi Pak Gubernur, mungkin 1 minggu cuma 2 hari dan 1 hari hanya 2 jam, nanti akan ditambah. Kalau semua siswa sudah kita vaksin, ya, ini aja. Bupati Asahan berharap jam belajar sekolah tatap muka terbatas nantinya akan ditambah bila tercapai 80% pelajar tervaksinasi. Selanjutnya dalam kegiatan itu, Bupati Asahan terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar yang dilaksanakan di berbagai sekolah dan tempat yang telah disediakan.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Destinasi wisata air terjun Ponot yang terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aik Songsongan, Asahan, Sumatera Utara menjadi idola bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Air terjun ini adalah salah satu dari 21 destinasi terbaik yang ada di Asahan, Sumatera Utara. Air terjun Ponot ini terletak di Desa Tangga, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sekitar 3 atau 4 jam perjalanan dari kota Medan. Tak heran, lokasi wisata air terjun Ponot ini tetap ramai dikunjungi wisatawan lokal dan luar kota. Pengunjung yang datang ke air terjun ini langsung disuguhkan pemandangan yang indah dengan ketinggian air terjun yang masih asri. Untuk mendapatkan keindahan dan empasan air terjun, pengunjung harus berjalan kaki menaiki tangga sejauh kurang lebih 150 meter. Di bawah air terjun tersebut, pengunjung nantinya akan dimanjakan dengan adanya lokasi pemandian dari aliran air terjun dengan hamparan bebatuan besar. Terlihat para pengunjung juga menyempatkan situasi keindahan alam air terjun tersebut dengan bersuah foto. Memberikan himbauan kepada seluruh pengunjung di wisata-wisata yang ada di Kabupaten Asahan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini ke depan destinasi wisata ini dapat mewujudkan visi dan misi Bupati Asahan, salah satunya adalah Asahan Go Wisata, sehingga apa yang menjadi visi dan misi Bupati Asahan dapat tercapai. Ke depan Dispora juga tetap melaksanakan pembenahan menutupi kekurangan-kekurangan daripada wisata-wisata yang ada di Kabupaten Asahan ini, sehingga minat masyarakat untuk datang tidak hanya dalam daerah Kabupaten Asahan. Kita berharap dari luar daripada Kabupaten Asahan termasuk mancanegara bisa hadir di Kabupaten Asahan. 21 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Asahan diantaranya wisata rekreasi dan wisata religi. Kini, Pemkab Asahan akan terus berbenah dalam memelihara lokasi wisata yang ada di Kabupaten Asahan agar lebih baik lagi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, guna mendukung percepatan vaksinasi di daerah, pejabat Desa Saintis Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar vaksin bagi masyarakat lansia maupun dewasa. Tak hanya itu, warga juga diperbolehkan menerima vaksin kedua hanya dengan membawa bukti vaksin pertama dan kartu tanda penduduk. Dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia, Desa Saintis Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara menggelar vaksinasi tahap 2 bagi warga desanya pada Sabtu kemarin. Bertepatan di aula kantor Desa Saintis, ratusan warga desa tampak antusias menunggu antrian hingga di luar gedung aula. Pemerintah desa tak hanya menyediakan vaksin bagi masyarakat Desa Saintis saja, namun juga untuk warga desa lain yang hendak vaksin pun diperbolehkan mengikuti vaksinasi ini dengan membawa barcode bukti surat sudah divaksin pertama. Gelaran ini tak hanya dihadiri oleh masyarakat usia dewasa saja, bahkan warga lansia juga antusias mengikuti agenda wajib pemerintah pusat ini. Jadi pada hari ini diadakan vaksin yang kedua untuk warga Desa Saintis dan Cinta Rakyat. Untuk jumlah dosis sendiri, Pak? Oh, ini 250 ya, 250 warga. Iya. Yang hari ini, Pak ya? Iya, hari ini 250 warga. Saat ini pemerintah itu tengah melakukan percepatan ya untuk pelaksanaan vaksin. Gitu. Jadi banyak sekali institusi yang dilibatkan seperti dari kepolisian dan juga dinas yang lain kan gitu kan. Jadi di sini harapan saya kepada masyarakat itu bagi yang belum divaksin lah ya kan untuk dapat mendaftarkan diri lah.
pesan kepada masyarakat, tidak ada perlu untuk ditakutkan demi untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Inilah kalau saya menyampaikan pesan, dan tidak ada perlu untuk supaya dihindari, dan juga tidak akan guna untuk menerima dari segala macam untayan kata yang melalui media sosial segala macam. Kedepannya pihak desa saintis akan tetap melaksanakan kegiatan ini hingga seluruh masyarakat desa mendapatkan vaksin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Sumut menggelar vaksinasi massal dan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Kegiatan vaksinasi massal dan operasi katarak mata gratis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan ini merupakan program DPD Bapera Sumatera Utara yang merupakan kolaborasi dengan pihak rumah sakit dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 pada 28 Oktober lalu. DPD Bapera Sumut melakukan kegiatan vaksinasi massal guna untuk membantu program pemerintah percepatan vaksinasi nasional terkhusus di Sumatera Utara. Ketua DPD Bapera Sumut, Dede Rai menuturkan, pada kegiatan vaksinasi ini ditargetkan sebanyak 1.000 orang dan juga melakukan operasi katarak mata. Kita dari Bapera Sumatera Utara dengan hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita Bapera Sumatera Utara bekerja sama dengan Rumah Sakit Columbia untuk operasi katarak mata gratis dan vaksinasi untuk mencapai program pemerintah. Kalau target kita 1.000, katarak 1.000 sama vaksinasi 1.000. Oke, jadi membantu program pemerintah percepatan vaksinasi. Jadi kita ada vaksin bersama. Jadi karena memang suplai vaksin di Medan itu udah lumayan banyak. Jadi dengan kita bekerjasama dengan Bapera, kita bisa menjadi masyarakat lebih banyak lagi sehingga programnya cepat. Jadi nanti karena kan sekarang kan pemerintah mengejar immunity herd gitu, bahwa sudah 85% penduduk itu bisa tervaksinasi. Ia juga berharap setelah dilakukan kegiatan vaksinasi ini bisa membantu pemerintah untuk mencapai target membentuk herd immunity dan masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan aman dari COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad ke-31 Rumah Quran Mas'ud Silalahi, pihak pengasuh membagikan bantuan sembako kepada kaum duafa dan santunan bagi anak yatim. Milad ke-31 Rumah Quran Mas'ud Silalahi yang dilaksanakan di Rumah Quran Mas'ud Silalahi di Jalan Gaharu Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dimeriahkan dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim serta pembagian sembako kepada kaum duafa. Acara Milad ke-31 sekaligus dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam sambutannya, para pengelola tetap konsisten untuk terus berpihak kepada yatim piatu dan kaum duafa. Karena Rumah Quran Mas'ud Silalahi bukan hanya sekadar memfasilitasi gratis uang pendaftaran belajar mengaji dan biaya belajarnya. Rumah Quran Mas'ud Silalahi juga kerap memberikan santunan ke yatim dan duafa melalui lembaga Rumah Quran Mas'ud Silalahi. Ditambah banyaknya aktivitas sosial keumatan yang digerakkan untuk mengatasi kemiskinan dan buta huruf baca tulis Al-Quran. Menurut pengasuh Rumah Quran Mas'ud Silalahi, penyantunan untuk yatim duafa ini akan terus dijalankan secara konsisten dan ke depan akan dilakukan pembinaan keterampilan, minat dan bakat mereka mampu meraih cita-cita di masa depan dan memiliki kemampuan, keahlian, serta kesakapan dalam bidang ekonomi dan sosial keumatan. Kita selenggarakan acara Milad Rumah Quran Mas'ud Silalahi ke-31 sekaligus karena momentum Maulid Nabi, juga sekaligus ada Maulid Nabi yang kita laksanakan. Alhamdulillah Rumah Quran Mas'ud Silalahi ini sudah berjalan 31 tahun. 30 tahun dikelola sama orang tua saya, Allah yarham, ayahanda Muhammad Yudan Silalahi bin Muhammad Yaman Silalahi, dan ibunda saya Siti Furqani binti Haji Nukimin Semadi. Pada kegiatan Milad ke-31 Rumah Quran Mas'ud Silalahi sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW, Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sabban Al-Rahmani Raja Guguk selaku pembina Rumah Quran Mas'ud Silalahi, anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara serta tamu undangan lainnya. Diharapkan ke depannya Rumah Quran Mas'ud Silalahi dapat terus berkembang dan konsisten untuk keumatan ke depannya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.
Universitas Dharma Wangsa Medan menggelar seminar nasional bertemakan Financial Technology, Economy Creative, and Entrepreneur. Acara tersebut bertujuan memajukan kreativitas mahasiswa di era 5.0. Seperti Kemas Erwan Husaini, Regional CEO BSI Medan, Profesor Mudrajat Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, Dr. Handito Juwono, CEO RB Consulting, Ihwan Ritonga, pengusaha nasional, dan Dr. Ngatno Saputra, dosen FEB Universitas Dharma Wangsa. Seminar nasional yang diikuti 1000 user ini diharapkan komunitas wirausaha yang telah dibentuk oleh masyarakat, khususnya para dosen dan mahasiswa, dapat membaca dan memahami peluang-peluang dan tantangan teknologi keuangan, ekonomi, kreatif, dan wirausaha di era 5.0, serta menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Yang memang selama ini sudah ada budaya untuk berwirausaha, terbukti dengan terbentuknya komunitas wirausaha dosen dan mahasiswa dapat membaca dan memahami dengan lebih dalam lagi apa yang menjadi peluang dan tantangan baik di bidang financial technology, ekonomi kreatif maupun wirausaha di era 5.0 ini. Dan kami sangat berharap tentunya bagaimana peluang bisa menimba ilmu dari para ahli di bidang masing-masing bidang ini, tentunya bisa memberikan semacam referensi bagi para mahasiswa kita untuk bisa berbuat lebih dalam mengembangkan kompetensi masing-masing. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Wangsa memiliki visi menyiapkan generasi bangsa yang unggul dan berjiwa kewirausahaan. Melalui seminar ini kita harapkan pemahaman mahasiswa itu akan lebih menjadi meningkat sehingga mereka betul-betul menjadi siap dalam menghadapi masa depan, yaitu yang sering kita sebut dengan era 5.0. Mudah-mudahan dengan seminar ini mereka akan menambah pengetahuan mereka terhadap masa depan dengan penguatan pengelolaan terhadap teknologi yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, yang berkaitan dengan kewirausahaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Askia resmi menjadi universitas pada Kamis 30 September lalu. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang diterima oleh Ketua STKIP Askia. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Askia resmi menjadi universitas pada Kamis 30 September 2021 melalui Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Surat keputusan tersebut diserahkan langsung Kepala LLDikti Wilayah 10, Profesor Dr. Heri, pada Ketua STKIP Askia, Dr. Al-Fadlani, yang langsung dikukuhkan sebagai Wakil Rektor 1. Universitas Askia berawal dari diploma PGTKI pada tahun 1994, kemudian menjadi Akademi Kependidikan Islam Askia atau AKIA di tahun 2003, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT di tahun 2006, dan berubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Askia tahun 2009. 12 tahun kemudian, tepat di akhir September 2021, STKIP Askia menjadi Universitas Askia. Dengan hadirnya Universitas Askia, berarti kita punya wadah untuk memperkuat kualitas SDM di Sumatera Barat, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Maka saya itu memang ini satu langkah yang strategis tentunya dengan kehadiran Universitas Askia ini, sehingga memang milenial kita, generasi muda kita akan lebih banyak lagi yang akan melakukan pendidikan lebih baik, sehingga mudah-mudahan ke depan kontribusi Sumatera Barat, Ranah Minang untuk Indonesia ini akan lebih konkret lagi dalam SDM menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, mudah-mudahan hadirnya Universitas Askia menjadi salah satu bahagian yang akan memperkuat dan akan mengkonkretkan kontribusi SDM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Perubahan bentuk ini disertai dengan penambahan 3 program studi milenial, yakni Sistem Informasi, Informatika, dan Teknik Industri. Dari lulusan kami diserap oleh pemberi pekerjaan.
Dan ini insya Allah kedepannya Universitas Askia tentunya kita berharap lebih baik lagi, karena memang kita membuat Universitas Askia ini dengan membuka 3 prodi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja dan industri. Pilihan kita untuk menjadi universitas, selain tadi keinginan untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat, kita melihat 3 prodi yang baru ini sangat dibutuhkan di dunia global. Di dunia saat ini hampir semua aspek bidang dalam berkegiatan itu dengan menggunakan IT, sehingga IT ini menjadi satu keniscayaan dalam perkembangan. Maka itulah yang kita pilih untuk menambah prodi. Selain pendidikan sendiri yang sudah ada, juga kita pahami untuk bisa memajukan bangsa ini. Itulah motivasi dan semangat kami di Askia. Dari segi waktu memang lama berubah dari estetik ke universitas, karena kita memang berkembang bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Dan inilah yang kami cukup berbangga dan bersyukur, karena perkembangan dan pertumbuhan Askia itu berkembang dari potensi yang dimiliki secara bertahap, baik sumber daya anggaran, sumber daya orang, dan sumber daya lainnya. Yayasan Askia sebagai yayasan juga punya komitmen untuk menyediakan anggaran, memberikan beasiswa kepada siswa-siswa. Ya, jadi bukan hanya mahasiswa, siswa-siswa di lingkungan Askia juga kita siapkan. Jadi ini komitmen kita untuk membantu masyarakat, dan berdirinya universitas saya rasa ini juga akan berlanjut terus dengan beberapa upaya kita untuk mencari bapak asuh dari mereka yang punya kemampuan, dan juga dari dana-dana lainnya yang memungkinkan seperti Basnas, selain juga dana dari pemerintah seperti KIP tadi. Tamatan kami itu alhamdulillah banyak yang bisa bekerja dan mampu untuk bersaing dengan yang lainnya. Tapi kalau karakter memang sudah jati dirinya, identitinya Askia dari dulu sampai sekarang. Di benak orang tua murid, di benak masyarakat, ketika menyebut pendidikan Askia, pasti yang teringat dan tersebut di awal adalah pendidikan karakternya dulu. Kalau target mahasiswa, kita mengharapkan untuk pertama ini 1 kelas minimal, karena kita tahu bahwa promosi kita, pendaftaran kita juga sudah terlambat dari segi waktu. Mudah-mudahan bisa dapat 1 kelas untuk masing-masing prodi. Sebelumnya Universitas Askia telah memiliki 5 program studi kependidikan, yakni pendidikan guru PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan fisika, pendidikan matematika, dan pendidikan bahasa Indonesia. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Rumah Kemasan Kabupaten Batubara raih juara keempat Lomba Inovasi Perangkat Daerah se-Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi kepada Bupati Batubara Zahir. Penghargaan Lomba Inovasi Perangkat Daerah se-Sumatera Utara diberikan langsung oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ke Bupati Batubara Zahir. Penyerahan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Polonia, Rabu lalu. Kabupaten Batubara masuk dalam kategori kabupaten kota berprestasi di Provinsi Sumatera Utara melalui inovasi organisasi perangkat daerah dalam memudahkan pelayanan publik.
Inovasi yang diikutsertakan dalam ajang ini adalah rumah kemasan, merupakan hasil inovasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Kabupaten Batubara guna membantu masyarakat dalam mengemas produk hasil UMKM agar menarik, bernilai jual tinggi, serta menumbuhkan perekonomian masyarakat di Batubara. Yang pertama, di masa pandemi ini kemarin kita bersama para dinas ini ingin melakukan inovasi terhadap peningkatan pendapatan para UMKM. Jadi UMKM itu ternyata banyak di daerah itu yang memiliki produk, tadi tidak dikemas, ya, didesain dengan baik kemasannya sehingga orang tidak pasarnya tidak ada. Nah, pemerintah Batubara melalui rumah kemasan ini membuat packaging yang baik dan sesuai dengan dengan minat pasar yang ada. Nah, ternyata banyak sekali muncul dari desa, dari kecamatan, pelaku-pelaku UMKM lainnya punya produk tapi tidak dikemas dengan baik. Nah, kita lakukan itu, inovasi itu. Meraih peringkat keempat dalam ajang inovasi perangkat daerah se-Provinsi Sumatera Utara, Zahir berharap ke depan Kabupaten Batubara mampu menciptakan inovasi terbaru yang mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Tim gugus tugas reforma agraria Kabupaten Pasaman Barat meninjau lokasi yang menjadi prioritas reformasi agraria. Penelitian lokasi merupakan salah satu perjuangan Serikat Petani Indonesia atau SPI basis AIA Gadang guna memastikan objek yang bersengketa. 4 titik yang menjadi lokasi prioritas reforma agraria di Kabupaten Pasaman Barat ditinjau oleh tim gugus tugas reforma agraria atau GTRA Pasaman Barat selama 2 hari belakangan. Penelitian lokasi tersebut terdiri dari tim gabungan dan disaksikan oleh masyarakat, Serikat Petani Indonesia, serta pihak perusahaan. Penelitian di 4 lokasi di lahan perkebunan sawit tersebut adalah daerah AIA Gadang, Kabupaten Pasaman Barat, diikuti pihak Badan Pertanahan Negara Pasaman Barat, perusahaan PT Anam Koto, dan Serikat Petani Indonesia basis AIA Gadang bersama 300-an anggotanya. 4 titik tersebut tersebar di beberapa nagari dan kecamatan, diantaranya Nagari AIA Gadang Kecamatan Apsaman, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, dan 2 titik di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali. Pasca penelitian, tim GTRA akan memproses dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di NKRI ini, bahwasanya setiap ada perusahaan pasti wajib memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sekurang-kurangnya 20%. Selama ini sejak kita berjuang, sejak kita generasi ketiga, perjuangan kita selama ini sudah 22 tahun. Jadi kami memfasilitasi dengan baik agar supaya ini berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Mengenai hasil, nanti bagaimana hasilnya itu tergantung dari tim gugus tugas. Dan ini oleh tim GTRA Kabupaten Pasaman Barat sudah ditindaklanjuti untuk melakukan penelitian ke lapangan terhadap 4 titik lokasi, dan hasil penelitian ini nanti akan kita proses, dan setelah itu nanti akan kita laporkan ke pusat. Warga berharap agar lahan sekitar 20% hak guna usaha perusahaan PT Anam Koto yang diperjuangkan SPI basis AIA Gadang tersebut akan kembali ke masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemerintah Sumatera Utara berhasil meraih 2 rekor sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Rekor tersebut yaitu kategori peserta terbanyak mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, dan yang kedua, peserta UKBI terbanyak yang menggunakan pakaian tradisional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih 2 rekor sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, yaitu kategori pertama, peserta terbanyak mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kedua, peserta UKBI terbanyak menggunakan pakaian adat. UKBI dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bersama Balai Bahasa Sumut secara langsung dan daring di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis kemarin. Para pejuang, kita berdoa COVID ini segera tidak ada di Indonesia atau di dunia ini,
Tidak bisa kita kembalikan karnaval menunjukkan kekayaan Indonesia terkhusus Sumatera Utara. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Monitor Bang. Berarti seperti tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji kemahiran berbahasa Indonesia ini dilakukan secara serempak di 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Acara ini melibatkan 5.000 pelajar tingkat SLTA. Ujian dilakukan dalam beberapa tahapan. Pemecahan rekor muri ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menerima langsung piagam rekor muri yang diserahkan oleh senior manajer muri Yusuf Ngadri. Dalam momen ini hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Kepala Balai Bahasa Sumut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, serta para undangan. Dan kita hormati dan kita selamatkan bersama, izinkanlah saya bacakan. Museum penghargaan rekor dunia nomor 1. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Gubernur Sumatera Utara. Usai mendapatkan penghargaan, Gubernur Sumatera Utara juga memberikan plakat kepada manajer muri Yusuf Ngadri. Menurut Edi Rahmayadi, Sumut memiliki beragam budaya dan bahasa. Setiap orang harus membesarkan bahasa Indonesia dan kegiatan UKBI tetap diadakan sehingga bisa menumbuhkan sifat bangga berbahasa Indonesia. Dengan sistem adaptif yang merupakan sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara SMA Sesumut dengan mengenakan. Mohon izin pada Bapak dengan 2 rekor sekaligus. Yang pertama, uji kemahiran berbahasa Indonesia oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hari ini telah memeloporinya melalui penyelenggaraan untuk tingkat provinsi kepada peserta didik SMK dengan mengenakan busana adat. Dari sesepuh muri yang memberikan bahwa busana ini yang menjawab kita lebih besar, lengkap, bermacam, beraneka ragam, dengan termasuk di dalamnya adalah ikatan suatu bahasa Indonesia. Jadi kita tahu sendiri di Sumatera Utara ini lebih cenderung menggunakan bahasa Melayu karena suku Melayu ini kan tak bisa dilepas dari Sumatera Utara. Pemecahan rekor ini bertujuan untuk meningkatkan sikap positif, bangga di kalangan generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan beragamnya kebinekaan bangsa dalam busana daerah khususnya di Sumatera Utara. Bapak izin boleh tangannya Bapak untuk Sumatera Utara. Siap, selesai Bapak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan.
Beralih ke Tapanuli Selatan, pemirsa, Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas Kajari Tapsal dan sejumlah kepala seksi. Pembangunan rumah dinas Kajari dan Kasih Kejaksaan ini ditandai dengan penandatanganan batu prasasti dan peletakan batu pertama oleh Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu bersama Kajari Tapanuli Selatan Antoni Setiawan pada Kamis 28 Oktober lalu atau tepatnya di Hari Sumpah Pemuda. Menurut Doli Putra Perlindungan Pasaribu, luas lahan yang diserahkan Pemkab Tapanuli Selatan untuk pembangunan kantor dan rumah dinas seluas 2 hektar. Untuk pembangunan rumah dinas Kajari dan Kasih Kejari Tapanuli Selatan menelan biaya lebih kurang 4 miliar. Namun untuk tahap pertama anggaran dikucurkan sebesar 1,5 miliar. Peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas tersebut juga dihadiri Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semardana LH, Dandim 0212 TS Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing, Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang, Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan Parulian Nasution, dan tokoh masyarakat Sumatera Utara Syahrul M. Pasaribu yang juga mantan Bupati Tapanuli Selatan. Menurut Bupati Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengatakan pembangunan rumah dinas tersebut untuk memberikan rasa nyaman sehingga sinergitas ke depannya dapat ditingkatkan. Ya, kita pada dasarnya ini tindak lanjut dari para pimpinan sebelumnya, baik itu pimpinan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kejaksaan. Tahun 2016 tadi sudah kita sama-sama dengarkan, ini sudah dihibahkan. Tentu kan harus dibangun juga untuk kenyamanan kawan-kawan di sini. Ya, baru ini bisa kita anggarkan. Pengerjaan tadi berapa hari Pak Rijal? Pak Rijal berapa hari tadi ya pengerjaan? 60 hari. 60 hari. Ya. Kan ini kan karena berkaitan anggaran, kita bertahap demi bertahap. Yang bisa kita anggarkan di tahun 2021 sebesar 1,5. Berikutnya nanti akan kita apakan sisanya, kita diskusikan lagi sisanya bagaimana. Harapan Bapak terhadap Kejaksaan Negeri sendiri apa Pak? Ya, salah satu yang kita inginkan dari profesional kawan-kawan ini dengan menyediakan tempat tinggal yang sangat layak untuk bagi kawan-kawan termasuk kantor. Harapan kami tentunya sudah tersedia kantor nanti, kinerja kawan-kawan ini pun sudah semakin bersinergi dengan Pemkab Tapsel. Tadi sudah disampaikan juga untuk kenyamanan kita semua termasuk dalam pengawasan di bidang hukum terhadap Tapanuli Selatan. Sementara itu, Kajari Tapanuli Selatan Antoni Setiawan mengungkapkan terima kasihnya kepada Pemkab Tapanuli Selatan yang sudah membantu pembangunan rumah dinas Kajari dan Kasih Kejari Tapsal. Sekali lagi mewakili pimpinan Kejaksaan Indonesia selaku Kepala Negeri Tapanuli Selatan, kami sangat berterima kasih untuk kemudian atas hibah mulai dari tanah sampai kemudian pembangunan rumah dinas ini. Dengan pembangunan ini harapannya kami bisa lebih maksimal dalam mendukung pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal pembangunan maupun fungsi tugas kami dalam penegakan hukum. Tentu kita mengapresiasi bentuk-bentuk sinergi yang konkret seperti ini, di mana Kejaksaan didukung oleh pemerintah kabupaten dalam sinergisitas, ya, sesama Forkopimda juga tentunya dalam memberikan dukungan penyediaan lahan, lalu pembangunan gedung maupun rumah dinas Kejaksaan Negeri. Itu adalah salah satu perwujudan dari sinergisitas tersebut. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Kejaksaan Negeri itu sesuai dengan tugas pokoknya, dia adalah lembaga pemerintah. Maka pada satu sisi dia ada di dalam pemerintahan itu sendiri untuk memberikan dukungan bagi pendapat, pandangan, pendampingan hukum, serta berkaitan juga dengan aset seperti tadi sudah diserahkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Tapanuli Selatan Hairul Rizal Lubis mengatakan Pemda Tapanuli Selatan akan membangun sebanyak 7 unit rumah dinas, 1 unit rumah Kajari, dan 6 unit lainnya merupakan rumah dinas kepala seksi. Untuk pembangunan rumah dinas Kajari dan kepala seksi Kajari di atas lahan seluas 337 meter persegi dengan menghabiskan anggaran sebesar 4 miliar rupiah.
Namun untuk tahap awal, pembangunan hanya berkisar 1,5 miliar. Proses pembangunan rumah dinas Kajari dan Kepala Seksi akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. Pembangunan rumah dinas Kajari ini terdiri atas 1 unit rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, ada 6 nanti rumah dinas Kepala Seksi dalam bentuk kopel. Jadi ada 3 kopel yang akan kita bangun untuk para kepala seksi. Lahan ini berdasarkan hibah dari Pemkab Tapsel kepada Kejari seluas 2 hektar tahun 2016, merupakan bagian dari pendistribusian lahan yang ada di sini sebesar 270 hektar yang kita hibahkan beberapa bagian selain untuk perkantoran Pemkab Tapsel, juga untuk perkantoran dari unsur-unsur instansi vertikal seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan negeri, dan lainnya. Demikian juga dengan demikian, maka Kejari juga mendapat hibah sebanyak 2 hektar. Dan hari ini kita mulai peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah dinas. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Lembaga Khusus dan Pelatihan, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kota menggelar kegiatan Gebyar dan Sarasehan, Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pertemuan Siantar Hotel Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Senin 1 November lalu. Acara ini dirangkai dengan kegiatan unjuk kerja kepada LKP dan PKBM di Kota Pematang Siantar dengan mengangkat tema pemberdayaan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan keterampilan untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga. Wali Kota Pematang Siantar Hefriansa berharap dengan pelaksanaan program ini kaum perempuan dapat mandiri dan membangkitkan ekonomi keluarga terlebih di masa pandemi COVID-19. Puncak kegiatan adalah peresmian dan gunting pita pelaksanaan pameran produk usaha yang dihasilkan dari binaan LKP dan PKBM yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Pematang Siantar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Rosmayana Marpaung mengatakan turut memberi apresiasi terhadap program-program perempuan di Pematang Siantar. Ia juga menjelaskan pelaksanaan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri merupakan gerakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai ibu rumah tangga. Pendidik pertama dan utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga yang berimbas kepada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup ke generasi berikutnya. Rangkaian kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan Gebyar dan Sarasehan GP3M. Kemudian dirangkaikan dengan unjuk kerja daripada LKP dan PKBM yang ada menjadi binaan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar yang selama ini mendapat bantuan ataupun dana APBN yang setiap tahun dikucurkan yaitu dalam 2 periode. Jadi dengan kegiatan GP3M ini kita harapkan wanita-wanita ataupun ibu-ibu, ibu rumah tangga maupun anak-anak yang putus sekolah, masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok marginal ini bisa memberdayakan dirinya menjadi perempuan mandiri terutama di bidang ekonomi sehingga bisa membantu setidaknya untuk keluarganya dan dirinya sendiri dalam menghidupi kehidupan sehari-hari, memenuhi ekonominya. Jadi harapan kami kepada pemerintah juga, pemerintah Dirjen PAUD dan Digas, kami harapkan kegiatan ini bisa berlangsung seterusnya ataupun secara kontinu sehingga kegiatan ini tidak berhenti di sini aja. Jadi dengan ini semoga wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan ibu-ibu di Kota Pematang Siantar semakin mandiri dan semakin mantap maju dan jaya serta perekonomian keluarga bisa terbantu pada masa pandemi COVID-19 ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Ketua TPPKK Sumut Nawalubis Edi Rahmayadi menggelar vaksinasi pelajar di SMA Negeri 3 Medan. Kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Sekolah SMA Negeri 3 Medan guna memastikan terlaksananya program vaksinasi massal tingkat pelajar di sekolah tersebut berjalan baik dan lancar.
Dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan herd immunity di lingkungan sekolah dan diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, dia berharap pihak sekolah tetap mengikuti dan menjaga protokol kesehatan kepada pelajar selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung. Program vaksinasi mulai tahap 1 dan tahap kedua yang digelar pihak sekolah SMA Negeri 3 Medan bersama alumni SMA Negeri 3 Medan bertujuan dalam membantu pemerintah Provinsi Sumut maupun pusat dalam mempercepat target vaksinasi nasional terutama untuk dunia pendidikan. Kita harapkan sudah mencapai 50%, inilah kita kejar untuk mencapai sampai 50%. Di akhir Desember ini kita berharap sampai 70%. Kita siasati melalui alumni-alumni. Salah satunya adalah alumni Semantik yang pagi ini adalah yang vaksin yang kedua dan segera selesai. Dan kali ini adalah untuk penyelesaian vaksin yang pertama. Seperti biasa, bahwasanya siswa SMA Negeri 3 Medan yang di awal vaksin 1 ini itu berjumlah sekitar 950 dan vaksin kedua ini juga jumlahnya sama 950, lalu kemudian ditambah dengan alumni-alumni SMA Negeri 3 Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita-berita terkini di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.